Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita bakal ngupas tuntas sebuah cara pandang yang radikal tapi kuat banget soal hubungan dan status lajang. Coba deh, pikirin sebentar. Dari semua hal, komunikasi, kepercayaan, chemistry, kira-kira apa sih satu skill yang paling penting? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Yep, bener banget. Ini dia intinya. Kemampuan untuk benar-benar nyaman dan baik-baik aja sendirian itu justru fondasi dari hubungan yang paling sehat. Ini nih, paradoks yang bisa mengubah segalanya. Yuk kita bedah lebih dalam lagi paradoks ini. Ternyata nih, nggak peduli kamu lagi cari pasangan atau udah punya, kemampuan buat mandiri secara emosional itu kuncinya. Kenapa? Soalnya, itu ngasih kamu kekuatan yang sesungguhnya. Coba deh bayangin, kemampuan buat nikmatin kesendirian ini kayak superpower rahasia kamu. Dan superpower ini, kerennya, bisa dipakai di dua arena yang beda. Pas kamu udah punya pasangan, dan pas kamu lagi mencari. Oke, kita bahas skenario pertama dulu ya. Waktu kamu udah ada di dalam sebuah hubungan, rasa nggak takut buat sendirian itu ngasih kamu pengaruh dan kekuatan yang gede banget. Dan percaya deh, pasangan kamu itu bisa ngerasain. Nah, di sini nih kekuatannya kelihatan. Waktu pasangan kamu sadar, kamu tuh sebenarnya siap kok kalau harus pergi, mereka jadi lebih mikir-mikir buat macam-macam. Tiba-tiba permintaan kamu buat berubah jadi punya bobot, bukan sekedar omong kosong. Ini justru mendorong mereka jadi lebih baik, karena mereka tahu kamu punya pilihan lain. Dan ini metaforanya keren banget. Tas darurat ini, dalam maknanya. Ini bukan soal nyiapin rencana buat kabur ya, tapi lebih ke punya kesiapan mental yang justru bikin kamu nggak perlu kabur sama sekali. Ini kayak jaring pengaman psikologis buat kamu. Oke, sekarang kita pindah ke arena kedua. Kekuatan yang sama ini ternyata krusial banget pas kamu lagi nyari pasangan. Anggap aja ini filter kamu buat nolak pilihan-pilihan yang jelek. Jadi, poin utamanya gini, kalau kamu udah damai sama status lajang, kamu jadi punya kesabaran. Kamu nggak lagi bertindak karena takut atau panik. Kamu bisa nunggu orang yang benar-benar pas, bukan asal comot siapa aja cuma karena takut sendirian. Tapi, ada satu kebohongan dari lingkungan kita yang justru ngehalangin kita buat ngembangin superpower ini. Sebuah kebohongan yang kayaknya kita semua pernah dengar deh. Kita kan sering banget dibilangin, jadi jomblo itu asyik loh. Tapi pas kenyataannya kita ngerasa sepi atau sedih, kita jadi ngerasa double-double. Udah sendirian, malu pula. Kita ngerasa gagal karena nggak bisa menikmati sesuatu yang katanya menarik. Nah, ini siklus yang bahaya banget. Terus gimana cara kita keluar dari lingkaran setan ini? Jawabannya adalah dengan menerima sebuah kebenaran. Mungkin awalnya agak pahit didengar, tapi ujung-ujungnya ini bakal ngebebasin banget. Dengerin ya, ini mungkin kedengarannya nyelekit, tapi kejujuran yang belak-belakan ini justru kuncinya. Dengan ngakuin kalau jadi lajang itu seringkali emang berat, kita justru ngilangin bebannya. Kita berhenti pura-pura. Yuk kita validasi bareng-bareng perasaan ini. Wajar banget kok kalau ngerasa bosan. Wajar banget kalau ngerasa takut atau asing. Dengan kita ngasih nama ke kesuraman ini, kita udah ngambil langkah pertama buat ngadepinnya, bukan malah lari. Dan ini efek psikologisnya. Kalau kamu udah antisipasi bahwa jadi lajang itu bakal ada susahnya, pas susah beneran datang, itu nggak lagi bikin kamu ngerasa ada yang salah sama diri kamu. Kamu nggak lagi kaget sama rasa sepi, kamu udah siap buat menghadapinya. Nah, ini ngebawa kita ke perbandingan yang paling krusial. Seburuk-buruknya jadi lajang, itu selalu lebih baik daripada alternatifnya. Kejebak di hubungan yang nggak sehat. Kesendirian yang otentik, walaupun mungkin sakit, seenggaknya nggak merampok masa depan kamu. Di situ selalu ada harapan. Oke, jadi dari semua ini, mari kita rangkum jadi satu kerangka berpikir yang bisa nguatin kita. Gimana caranya kita mengubah perjuangan ini jadi jalan menuju masa depan yang kita mau? Nah, ini dia yang ngubah cara pandang kita. Menjadi lajang itu bukan masa tunggu yang pasif. Ini adalah latihan yang aktif dan penting banget. Setiap hari kamu bisa bertahan dengan pemahaman ini, kamu sebenarnya lagi ngebangun kekuatan buat hubungan sehat yang bakal datang nanti. Dan ini poin terakhir yang penting banget buat dipahami. Kamu nggak harus pura-pura suka jadi lajang. Kamu boleh kok benci sama situasinya. Tapi di saat yang sama, kamu juga ngerti kalau ketabahan kamu sekarang ini adalah investasi terbesar buat kebahagiaan kamu di masa depan. Jadi saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini yang nyambung lagi ke metafora utama kita tadi. Tas darurat Anda udah siap belum?
Karena justru kekuatan untuk bisa pergi dengan tenang, itulah yang paling mungkin bikin Anda pengen menetap.